Sahabat Rindu Ramadan, ketemu lagi bareng aku Via dan ada Eda. Oke, jadi hari ini kita masih dalam suasana bener-bener baru di bulan suci Ramadan. Ada yang rindu kita berdua mungkin? Udah setahun ya guys, baru ada lagi program ini. Iya, jadi kalian penasaran, hari ini kita punya 2 bintang tamu yang cantik jelita. Weh. Mungkin sebelumnya kita bumper dulu ya, sebelum kita kenalan sama 2 bintang tamu kita. Nah, langsung aja nih, karena kita udah kedatangan 2 bintang tamu spesial di hari ini. Udah cantik-cantik ya hari ini. Cantik, kalian penasaran nggak? Kira-kira kita didatengin siapa hari ini? Well kakak, perkenalan dari kakak. Boleh. Langsung perkenalan kak. Oke, di sini mungkin langsung. Ada saya Sabila Putri Indrawati Indarto. Dan ada kak Ririn Fitri ya. Kayaknya Kak Ririn ini ya kena euforia happy banget gitu loh ketemu. Karena FYI juga nih 2 bintang tamu kita ini, yang satu Mbak Kerudung Biru, Kerudung Ungu. Ini ada sahabat kita sendiri yang juga ex presenter sebenarnya di sini. Jadi alumni jurnal TV juga ya Via. Jadi emang agak gimana gitu orangnya ya. umurnya rada-rada ya Via, iya, tapi orangnya cantik banget Cantik. nih. Ngomong-ngomong, kembali ke topik, kita langsung nih cerita-cerita karena hari ini temanya apa nih, Da? Tetap berhijab, tetap berkarya. Nah, penasaran kan kenapa ada 2 wanita cantik di sini? Mungkin langsung aja kita mau sharing-sharing juga. Tetap berhijab, tetap berkarya. Langsung aja, mungkin Eda mau tanya-tanya Sekarang aku sesuatu. mau ngobrol-ngobrol aja ya kak. Di sini kan kakak dari ajang Putri Hijab ya. Iya, Putri Hijab Lensa. Nah jadi selama Jadi mungkin lebih ini aja ya, kita santai-santai aja ngobrolnya, jangan terlalu tegang. Karena 2 bintang tamu kita kayaknya juga satu frekuensi di satu circle lah ya, karena kita seumuran. betul sekali. Sebelum tanya-tanya aku penasaran nih Boleh, sama Kak. umur mereka. Mungkin dari Kak Bila Putri. Kalau aku 23. Oh, 23, beda setahun lah ya. Sama Kak Ririn Kira-kira berapa nih? 17 tahun. Kayaknya bener 17 banget. tahun 17 ditambah plus Iya. 25. Iya. ditambah aja ya. Jadi langsung, karena dari tadi kayaknya susah kita nih ngobrol sama kakak yang satu ini gitu ya. Susah. Mau dari Eda dulu Boleh kan? deh ya. Jadi aku mau tanya aja sih kak. Jadi selama di Putri Hijab itu apa sih keuntungan yang kakak dapat, dan juga apakah di situ ada membuat perubahan dari kakak yang awalnya nggak pede, atau gimana bisa jadi cakap berbicara di depan umum? Gimana tuh kak? Ceritain dong. Mungkin flashback dulu ya, pertama Boleh. kali ikut Putri Hijab di tahun 2022. Itu awalnya karena coba-coba, terus Hamin jam baru mencoba untuk memberanikan diri ikut. Terus gak nyangka juga ternyata masuk di top 3 dan mewakili Kalimantan Tengah ke ajang nasional pada saat itu. Nah, untuk benefit yang didapat hingga sekarang pastinya sangat dirasakan sekali. Yang awalnya sangat malu untuk apapun itu di media sosial, misalnya mau up foto ataupun video-video random seperti itu. Tapi untuk sekarang sudah tidak berpikir lagi tentang anggapan orang, jadi lebih percaya diri lagi gitu. Terus juga benefit yang didapat pastinya kita banyak relasi, terutama relasi. Terus juga pengalaman yang paling penting, karena pengalaman itu sangat berharga gitu. Jadi sangat banyak sekali, dan kita juga lebih dikenal juga untuk sekarang. Jadi yang awalnya Introvert, sangat takut untuk keluar di sosial media, jadi sekarang jadi sorotan orang ya. Intinya jangan sebenarnya- pernah takut untuk mencoba sih. benar Kalau misalnya banget. kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu hasilnya seperti apa. Betul. Jadi kalau nggak mencoba, mungkin kita tuh nggak tahu pengukuran gimana sih kapasitas diri kita kalau kita nggak berani terjun langsung gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya saya ingin menyangkal sedikit. Kakaknya ini kan kayak introvert gitu kan ya ceritanya. Ceritanya. Dulu. Dulu. Sekarang sudah bisa dilihat sendiri sangat introvert. Introvertnya sedikit
lah ya. Oke, langsung ke Kak Putri, gimana nih Kak selama Kakak mengikuti Influencer gitu, jadi kalau nggak ada uploadan tuh rasanya kayak malu juga, masa jadi influencer nggak ada uploadan gitu. Terus dari sini juga banyak dikenal-kenal orang, dapat banyak tawaran-tawaran juga. Nah itu juga bisa berguna juga sih buat aku yang sekarang, dari yang dulu bisa dapat penghasilan sendiri lah sekarang. Oke, jadi detailnya ini tawaran apa nih Kak setelah Kakak ada di ajang setelah jadi jebolan alumni ya? Kalau untuk sekarang banyak kan masih yang endorse tawaran-tawaran endorse atau job-job kayak jadi putri-putrian duta-dutaan di sini tuh kayak nyambut tamu. Nah itu kan udah masuk job juga Kak, karena ada fee-nya. Iya betul. Intinya ada income lah ya, ada Iya, feedback ada. selama Kakak terjun di dunia hijab influencer. Alhamdulillah. Dan di sisi lain juga dari hijab influencer ini bisa membuat personality juga, personal branding kan juga Iya. ya, dan leadership juga terbentuk juga ya. Dan di zaman sekarang juga personal branding itu sangat penting sih. Karena biasanya kalau misal kita mau ngelamar kerjaan segala macam tuh biasanya orang pasti melihat itu dari media sosial kita. Betul. Kita ngapain sih di Instagram gitu? Apa yang kita lakukan di media sosial? Jadi personal branding untuk di zaman sekarang itu sangat penting. Penting banget. Jadi emang kita punya rekam jejak itu memang harus bagus lah ya. Mungkin boleh ekstrovert tapi jangan ekstrovertnya gitu, nggak bisa. Apalagi kan menyandang gelar Putri Putri hijab. hijab. Ada Iya, tempatnya gitu ya kan? Bener, ada tempat-tempatnya kayak gitu. Jadi jaga sikap ya. Bener, lebih anggun deh. Cuman memang kelihatan kok kakak berdua ini anggun Masya gitu, beda Allah. sama Masya teman. Allah. Tapi nggak tahu ya kalau sama temen-temennya. Anggun Kak. Anggun ya. Anggun, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin aku nih mau tanya-tanya. Boleh Pia. Kan kakaknya ini berdua adalah jebolan Putri Hijab Influencer. Kak, kira-kira waktu daftar tuh seleksinya gimana? Dari Kak Putri dulu deh. Kalau kemarin kami yang daftar itu ada disuruh challenge OOTD. Nah OOTD terus kemudian baru wawancara dan tes tertulis, kemudian wawancara dengan pusat, terus baru kami lanjut ke karantina sampai ke grand final. Wah. Ada unjuk bakatnya juga, ada materi, ada FGD gitu. Jadi banyak dapat ilmu juga dari kegiatan karantina sampai grand final. Luar biasa. Berarti seleksinya juga bukan seleksi yang gimana-gimana, Iya, tapi memang sudah memang. terstruktur ya. Ada tahapan baru nantinya yang pemenang 1, 2, 3-nya baru dikirimkan ke Jakarta. Wah, menarik. Mungkin dari Kak Ririn, apa nih Kak tantangan kakak? Alumni ya. Nah, alumni 2000 berapa Kak Ririn? Tahun 2022. Jadi ini yang 2022. ganti generasi barunya. Oke, mungkin dari Kak Ririn. Kalau misalnya di tahun 2022 berbeda karena kami itu pada saat itu masih sistem online. Jadi pemilihannya itu atau seleksinya itu sistem online dari sama juga yang pertama kami diminta untuk ngupload video OOTD. Setelah itu baru wawancara dengan pihak ini apa dengan pihak Agency. pusatnya langsung, iya dan pihaknya langsung. Setelah itu langsung diseleksi lagi. Setelah diseleksi baru lulus 10 besar. Nah setelah itu diseleksi lagi menjadi 3 besar. Nah, 3 besar itu nanti yang akan dikirim ke Jakarta. Iya, ke Berarti pusat. prosesnya mengerucut Kak ya, Iya. untuk diambil 3 terbaik. Walaupun sebenarnya terbaik semua karena bisa masuk ke ajang Putri Hijab Influencer Betul. itu, dan di tahap seleksi mengerucut 3 terbaiknya mewakili Kalimantan Tengah Kak ya, Iya. dan dikirim ke Jakarta. Luar biasa, beri aplaus dong. Keren. Next kita boleh coba kali dah. Boleh. Ini sekali ya. Kebetulan Umurnya ini masih mau muda. lagi buka audisi Kak, boleh nggak Iya. daftar Kak? Itu Dan aku daftar. untuk umurnya kira-kira sampai berapa tahun? Sampai 25 tahun. 25. Oh, enggak, ini kayaknya teman saya. Oh, nggak bisa ya? Oh, terima kasih loh alumni ini seumuran sama aku by the way. 25 ya. Iya. Berarti tahun ini adalah tahun terakhir kita. Nah, boleh dong ikut berarti. Iya benar Kak. Iya, jadi kebetulan banget nih bagi teman-teman semuanya. Karena audisi Putri Hijab lagi open ya di Iya, tahun lagi ini, open. jadi bisa nih langsung daftar di ada ya Ada persyaratannya ada di akun IG. ya akun Instagram Putri Hijab Kalteng. Di Iya. situ sudah banyak banget informasi-informasi ataupun persyaratan terkait audisinya. Oke, mungkin ada di bawah sini ya. Ada di bawah nggak? Kebiasaan banget ya. Manual. Mungkin pertanyaan selanjutnya kembali ke tema, karena tema kita adalah berhijab tapi tetap berkarya ya. Iya, iya. Selama kakak menjadi hijab influencer ini, apakah memang kita tanya-tanya sedikit nih tentang kepribadian atau kesehariannya, bener pakai hijab dari ini ya,
Udah dari lama gitu Dari lama. hijabnya? Dari lama. Dari lama. Iya. Menurut kakak berdua nih, ada nggak sih tantangan kita sebagai muslimah influencer ya, bisa dibilang seperti itu, pakai hijab tapi tetap berkarya? Kira-kira gimana kak? Ada tantangannya nggak? Siapa dulu nih? Boleh. Boleh. Ayo, Om Pipa. Yang lebih tua deh. Ayo, aku lagi muda. Ya, oke. Kalau bisa tantangan di zaman sekarang itu pasti banyak, karena ada model-model hijab yang biasanya kelihatan telinganya atau kelihatan rambutnya segala macam. Dan fashion sekarang ya kak. Dan hijab sekarang. Oke. Oke gimana? Enggak. Nah, sedangkan tapi gimana ya? Tapi kalau misalnya di zaman sekarang itu kan namanya juga fashion hijab Fashion, ya. iya. Tapi masih banyak lagi fashion model-model hijab yang bisa kita gunakan seperti itu. Tapi tetap tertutup. Tapi tetap tertutup, karena juga di zaman sekarang itu kan ada yang bilang katanya kalau misalnya berhijab nanti nggak bisa berkarya, nggak bisa beraktivitas seperti semula, padahal nggak seperti itu juga. Dengan kita berhijab kita masih bisa kok beraktivitas seperti biasanya gitu. Iya. Bahkan aku pernah ada melihat salah satu artis, dia sangat terkenal sekali, YouTubers. Jadi memulai dia berenang ataupun berkuda, dia masih menggunakan hijabnya seperti itu. Jadi memang hijab itu tidak menghalangi kita untuk berkarya ataupun beraktivitas. Keren, jawabannya luar biasa. Mungkin dari Kak Putri nih, gimana pengalamannya atau tantangannya berkarya tapi berhijab gitu? Iya, dari banyak godaan-godaan ya. Banyak sekali fashion yang memang menunjukkan fashion sekarang itu yang seperti ini gitu, tapi ternyata fashionnya itu nggak cocok dalam Islam yang sebenarnya gitu. Iya. Jadi gimana cara kita menahan diri untuk nggak mengikuti fashion yang keluar dari kodratnya, menutup aurat kita jangan sampai kelihatan juga. Dan dari berhijab pun bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kak, karena banyak banget juga teman-temanku tuh yang masih takut gitu karena mereka berhijab nih, nggak pede karena kalau berhijab kayaknya kurang bisa stylish lah bagi mereka. Padahal kan sudah bisa kami yang di Putri Hijab pun sudah bisa menunjukkan lah kami itu berhijab tapi kami bisa berkarya, bahkan bisa sampai ke Jakarta sana Internasional untuk lah ya. iya bisa membawa nama Kalteng juga walaupun kami berhijab. Jadi kami tetap bisa berkreasi, menunjukkan kreativitas kami, menunjukkan bakat kami gitu walaupun kami berhijab. Dan dengan hijab ini pun bisa membatasi diri kami juga dengan tanpa melakukan hal-hal yang buruk gitu. Karena kami berhijab, kami tahu batasan-batasan kami gitu. Tapi yang namanya juga manusia kan kita Iya. juga ada prosesnya gitu kan. Betul. Jadi mau hijabnya yang seperti tadi atau seperti apapun, namanya juga kita harus tahu prosesnya seperti apa. Dari yang tidak berhijab, mungkin dia mulai menggunakan jilbab yang kelihatan telinganya misalkan, itu namanya proses. Turban gitu ya? Iya, Iya, turban proses. kalau zaman sekarang turban. Jadi itu namanya proses. Jadi ya ada prosesnya. The real influencer ya guys, jadi jawabannya itu tidak mengambang karena semuanya itu butuh proses dan tahapan. Mulai dari itu tadi menutup auratnya sedikit-sedikit dulu, mungkin kalau belum bisa instan terjun gitu kan. Iya. Jadi mungkin kalau tantangan dikembalikan ke pribadi masing-masing nih, Iya. dari Kak Ririn punya jawaban sendiri, dari Kak Putri pun ada jawaban sendiri. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi Ya, ada? karena nanti kan juga berproses ya, yang Betul. dari kerudung cekek ya kata orang sekarang nanti bisa menutup sampai ke Iya. dada. Iya. Ya, Ih, tapi Masya sekarang Allah. Karena Maaf, kalau guys. misalnya instan itu sangat sulit kalau misalnya bukan benar-benar diniatkan dari hati gitu. Benar, Bisa betul. tiba-tiba Iya. berubah lagi. Apalagi ya. kalau misalnya diniatkan karena orang lain, mungkin suatu saat akan berubah lagi seperti itu. kembali seperti itu. juga ya Emang kebanyakan harus kan dulu. emang yang misalnya dari hijrah bisa jadi buka kerudung lagi, Iya. ya kan? Emang harus Karena ada kuat faktor dari yang diri si sendiri. biasanya. Jadi memang proses itu perlu ya guys. Kalau menurut kita ya, Iya. daripada yang instan lebih baik kita Iya. ambil dari proses yang terkecil dulu deh, supaya kita bisa konsisten untuk menutup Iya. aurat tapi tetap dengan berani berkarya dengan hijabnya. Ada lagi mungkin Eda yang mau ditanya-tanya nih sama Kakak Putri dan Kak Ririn? Mungkin untuk yang sekarang kita ini dulu ya, kita jeda dulu. Boleh, Ya. kita break dulu. Habis itu nanti kita lanjut tanya-tanya lagi. Karena kita masih punya beberapa pertanyaan. Bahkan kalau jamnya mungkin kita dikasih 2-3 jam, kita boleh lah ngobrol di sini. Boleh lah sambil ketawa-ketawa ya. Boleh. Oke, jangan kemana-mana kalau gitu, Sobat Rindu Ramadan. Karena sebentar lagi kita mau break dulu. Dan sampai ketemu lagi sebentar lagi setelah jeda iklan berikut ini. Halo Sobat Rindu Ramadan, terima kasih loh kalian masih
episode kali ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ayo Mbak Eda. Boleh nih, aku nanya lagi ya kak. Nah jadi selama di Putri Hijab ini kan kakak-kakak udah kesorot orang ya di sosial media gitu. Jadi pastinya kan good looking nih di kamera. Iya. Jadi aku mau nanya nih, kalian nih gimana sih inner beauty-nya gitu? Kalau misalnya inner beauty ataupun good looking itu sebenarnya semua orang pasti good looking ya. Iya. Kalau misalnya menurut aku pribadi. Dan looking. itu ya good looking. Good looking itu bisa dilihat dari kecantikan juga, dari segala macamnya, dan juga terkait inner beauty itu tidak hanya dari kecantikan wajah, tapi pastinya juga dari hati. Dan yang paling penting itu adalah kecantikan hatinya seperti apa. Sesuai inner dari dalam ya. Betul, inner Cantik dari dalam. Iya, betul, dari dalam. Jadi percuma kalau misalnya cantik wajah tapi hatinya mungkin kurang. Jadi lebih baik kecantikan hati yang paling utama daripada kecantikan di wajah. Kalau misalnya kecantikan di wajah itu masih bisa dipoles dengan make up, dengan skincare. Skincare-nya apa kak? Air wudhu. Iya. Ya, katanya tuh biasanya skincare muslimah itu air wudhu ya. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi nanti kalian kalau mau tahu lebih lanjut skincare apa kalian bisa follow Instagram aku deh aku. Boleh guys. Lanjut lagi, Kak Ririn. Iya, tadi seperti itu lagi. Oke. Ngomong-ngomong soal inner beauty, Kak, bagi tips dong gimana sih cara memunculkan inner beauty supaya kita tuh cantiknya nggak dari luar aja seperti apa yang Kakak sampaikan tadi, tapi juga dari dalam. Bagi tips Kak gimana? Lebih ke sifat, iya, pembawaannya. Ya, harus membawa diri tuh happy terus Iya. gitu, selalu Vibes-nya harus tersenyum. Positive vibes ya guys. Iya. Kayak Jangan kita emosi. berempat ya. Iya. Harus selalu tersenyum gitu. Harus kalem juga. Kalem. Iya. Intinya pembawaan diri seperti yang dikatakan oleh Putri tadi. Terus tingkah lakunya segala macam, pribadinya itu emang harus baik, emang harus terlihat vibes-nya itu harus positif gitu, harus selalu positif. Insya Allah kalau misalnya vibes kita selalu positif, nanti itu akan iya, inner beauty-nya itu akan muncul sendiri. Nanti akan Melekat gitu iya, ya. Iya. Karena pembawaan dari kita sendiri. Ya. ada orang yang terlihat biasa saja tapi Inner beauty-nya tuh keluar Betul. karena dia Terlihat. orangnya tuh sopan gitu, Masya terus Allah. sama orang ramah gitu. Betul. Alhamdulillah. Cantiknya dari sifat ya. Iya. Orangnya ramah. Jadi senang santun. orang lihatnya tuh juga ikut senang gitu. Kayak saya gitu Kak ya. kayak kita berempat ya. Iya ya, kayak lah. Kita berempat tuh sama. Oke deh. Inner beauty kita tuh keluar karena kita anaknya happy Happy vibes. vibes. Iya. Hmm. Selalu happy, tapi nggak tahu kalau malam. Jangan nangis. Gimana pak kalau malam? Kan Lebih jangan happy cuma lagi. gitu ya, Kak. Gak boleh dong, galau-galau kan gak boleh. Apa itu galau kak? Woi, apa itu galau? Apa itu galau? Kita tidak mengenal galau ya. Iya. Kita orang ceria. Perempuan-perempuan tangguh ya. Betul banget. Tarum. Iya, petar hebat. Jadi temanya berubah, bukan berhijab tetap berkarya. Tulang rusukku lebih kuat daripada tulangmu. Karena kayaknya makin kesini tuh pembahasan kita tuh lebih ke feminim Iya. Iya. energi gitu ya. Jadi perempuan tangguh nih. Oke. Nah, bagi tips dong Kak jadi perempuan tangguh Iya. penasaran banget. Gimana nih kak, selama di bulan Ramadan kan? Siapa Boleh nih? Kak Putri nih? Gak apa-apa perempuan tangguh. Versi kakak gimana? Kalau Iya. bisa dari aku dulu kali ya. Boleh. Kalau misalnya perempuan tangguh versi aku, yang pertama itu mandiri. Mandiri. Terus ya sekarang kan zaman-zamannya perempuan mandiri ya, perempuan mandiri bukan BRI ataupun Perempuan mandiri tadi salah ya, perempuan satunya. mandiri itu pekerja keras juga dan Pekerja pantang keras. menyerah. Pantang Karena menyerah. ya betul, apalagi bagi saya pribadi juga adalah anak rantau juga, sudah kurang lebih 6 tahun di sini. Wow, Jadi luar memang biasa. harus mandiri banget, belajar mandiri, belajar hal-hal baru juga di sini gitu. Jadi memulai semua itu dari nol, dan sampai sekarang pun alhamdulillah sudah banyak beberapa pengalaman yang sudah didapat juga untuk di-share juga untuk anak-anak nanti mungkin ya. Ih, Masya Allah, jauh banget. Sudah kesana ya. Wah, luar biasa loh ya tips dari Kak Ririn ini. Apa aja tadi mandiri, Iya. Mandiri. apa Pekerja keras pekerja juga. keras dan Pantang pantang menyerah. Ini dia tuh tipe yang terabas terus kayaknya Kak Ririn. Coba di. Goodly dong Kak. Gimana sih? Oke Kak Putri, gimana tipsnya Kak jadi wanita tangguh, perempuan tangguh itu seperti apa? Versi Kak Putri deh. Kalau aku berani mencoba sih kan karena
aku sendiri dulu tuh orangnya penakut Kak. Hmm. Aku kurang berani untuk bicara di depan orang banyak, ketemu orang banyak tuh kurang berani. Jadi banyak orang juga yang mengubah pola pikirku kalau aku tuh harus berani gitu. Kalau aku tuh harus jadi perempuan yang tangguh gitu, nggak boleh yang menye-menye, nggak boleh yang terlalu manja, terus apa-apa nggak berani, apa-apa nggak mau gitu. Jadi aku tuh berusaha untuk menjadikan diriku tuh untuk lebih berani walaupun aku nggak bisa pun aku berusaha keras untuk mencoba gitu loh. Intinya jangan takut untuk mencoba Kak ya. Iya. Pokoknya kita ya harus show up ya. Kita Dan harus show up iya, mungkin. dan aku juga ingat kalau misalnya kita takut untuk melakukan sesuatu hal yang baru dan kita merasa takut karena itu adalah sebuah hal besar yang mau kita lakukan gitu. Jadi jadikan aja itu sebuah tantangan dan harus diselesaikan sampai akhir. Ya contohnya saja, iya sambil nangis. iya betul sampai ya Allah Ya, gitu. ya Allah, ya Allah, tapi selesai ya. Dikerjakan, Ya selesai gitu. Selesai. Allah, ya Allah. Emang kayaknya rata-rata perempuan seperti itu ya. Kan tangguh ya. Setangguh-tangguhnya perempuan pasti tetap aja lah ada sisi feminim, namanya Iya. juga perempuan Ya, atau feminim ya. emang kayak gitu. Betul. Jadi intinya kalau kalian mau jadi perempuan tangguh, boleh nih ikutin tips dan saran-saran dari Kak Ririn dan Kak Putri bagaimana menjadi perempuan tangguh. Itu versi mereka berdua. Mungkin versi aku tuh beda, versi Eda mungkin beda, dan versi kalian juga mungkin beda-beda ya. Jadi perempuan tangguh itu seperti apa? Tapi tetap mungkin apa yang disampaikan Kak Ririn dan Kak Putri ini bisa menjadi salah satu alternatif kita semua sebagai perempuan untuk terus mencoba yang terbaik. Intinya aku ada dapat satu kunci nih dari Kak Putri tadi, jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau dari Kak Ririn tadi, jadilah perempuan semandiri mungkin, karena zaman sekarang perempuan itu nggak bisa dinilai dengan kayak aku manja, aku nggak bisa, nggak bisa. No, karena kita tuh wanita tangguh, kita pertama harus berani mencoba, jangan takut gagal, dan harus jadi wanita yang mandiri, semandiri mungkin apapun itu. Bener kan ya? Iya, betul. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya aku juga agak penasaran nih sama Kak Ririn dan juga Kak Putri. Pengalaman kalian selama menjadi putri hijab hijab influencer tuh apa sih yang paling berkesan? Mungkin dari seniornya dulu nih. Kalau yang paling berkesan itu waktu di tingkat nasional. Karena yang awalnya itu kan masih zaman kuliah ya, di semester akhir. Nah, di situ juga baru mulai untuk memberanikan diri mencoba hal baru. Dan alhamdulillah juga masuk ke tingkat nasional, dikirim ke Jakarta di tingkat nasional. Di situ pengalaman pertama bertemu dengan putris-putris yang dari berbagai daerah, dari berbagai provinsi. Itu menjadi pengalaman baru dan sangat berkesan sekali karena itu merupakan pengalaman pertama. Dan juga yang berkesannya itu adalah mereka dari latar belakang yang berbeda-beda segala macam, tapi mereka masih saling merangkul antara satu dengan yang lainnya. Jadi kebersamaan itu sangat erat sekali, tidak ada saling senggol menyenggol satu sama lain, benar-benar sangat merangkul gitu. Jadi woman support woman gitu kan? Betul. Jadi kenangan manisnya tuh banyak sebenarnya kan ya? Banyak sekali. Dan juga kenal sama orang-orang baru ya Kak. Iya, Dari berbagai daerah Kak? betul. Satu Indonesia berarti ya? Dalam apa tadi sebutannya putris? Putris. 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 Oke. Nah, kalau tadi dari pengalamannya Kak Ririn, kita mau dengar pengalamannya dari Kak Putri dong, yang putris juga. Putris 2023 ya? 2023 ya. Masih anget-angetnya berarti? Masih menjabat ini. Masih Kak. Ini anget-angetnya kalau ini Udah dingin. Tapi Jadi, Nggak apa-apa. sebelumnya aku udah pernah ikut pageant Kak, ikut salah satu pageant lah, tapi menang di kategori juga, belum bisa menang yang juara 1, 2, 3-nya lah. Terus ikut niatnya tuh udah nggak mau lagi ikut yang pageant gitu kan, karena ngerasa kayak yang kemarin tuh sudah mulai agak down lah. Tapi mencoba lagi di Putri Hijab Influencer ini, karena kan pageant ini pageant berhijab gitu kan, jadi kayak oh ini nih tempat aku bisa buktiin nih, walaupun aku berhijab aku bisa buktiin ke mereka gitu. Dan ternyata dapat menang di juara satunya yang di Kalteng. Jadi udah ngerasa nih bisa buktiin oh di sini nih aku ternyata bisa gitu, walaupun yang di tempat sebelumnya tuh belum ada kesempatannya. Nah terus dikirim ke Jakarta lagi, itu ngerasa kayak insecure, ada sedikit insecure ya Kak, karena kan ketemu orang-orang hebat, dan sebelum berangkat tuh aku udah ngeliatin orang-orangnya nih. Oh ini dia orangnya kayak gini. Nah itu tuh Stalking dulu ya? Iya Kak. Jadi ngeliat saingan-saingan tuh orang-orang hebat Tapi wajar sih isinya. cewek kan kayak gitu ya. Iya, aslinya orang-orang hebat, jadi kayak ngerasa udahlah ngantar diri aja gitu. Tapi
dengan aku berangkat ke sana tuh aku benar-benar mempersiapkan diri kan, dari yang untuk bakat, video-video tuh aku berusaha untuk memaksimalkannya gitu lah. Jadi walaupun aku kesana belum tentu aku menang, tapi aku udah memberikan yang terbaik gitu. Aku udah berusaha memberikan yang terbaik, semuanya udah aku full-fullan kayak gitu. Jadi ternyata dapat, alhamdulillahnya aku di Jakarta sana aku dapat di Putri Berbakat ya. Jadi itu berkesan banget di aku. Tapi awalnya aku dapat di 25 masuk 25 besar. Nah, aku kira aku bakal lanjut di 10 besar. Ternyata aku nggak sampai di 10 besar, cuma mampu sampai 25 besar aja. Nah, itu aku udah mulai ngerasa down, dan ada orang tua aku juga yang ikut nonton di sana. Jadi aku ngerasa kayak, aduh maaf ya ma, pa, aku sampai 25 aja gitu. Udah bener-bener mau nangis, tapi orang tua di sana tuh udah kayak, gak apa-apa, udah keren itu. Jadi Merinding. iya kak, jadi tua tuh utama nggak ya? aku ngerasa aku gagal nggak bisa sampai 10 besar, tapi orang tua aku di seberang sana tuh bener-bener nyemangatin aku banget. Udah hebat kayak gitu kan. Jadi udah mulai mau nangis di panggung tuh karena ngerasa aku gagal, tapi orang tua aku tuh masih support kayak gitu. Terus ternyata pas pengumuman atribut aku dapet juga di Putri Berbakat gitu, alhamdulillahnya. Jadi ngerasa kayak, ini loh pa, aku bisa kasih ini gitu, ini loh ma, aku bisa putih gitu. Karena support orang tua aku tuh bener-bener dari awal sampai akhir tuh jor-joran banget gitu loh kak. Bener-bener support, semua tuh disupport, bener-bener semua tuh diperhatiin. Sampai aku berangkat pun memang diantar sama mereka gitu. Jadi Luar biasa pulang ya. berkesan banget gitu. Itu juga ya pentingnya restu orang tua juga. Iya. Kita ya minta izin dan juga usaha tawakal Bener. dalam mengikuti ajang ini. Betul, tapi menurut aku sih nggak ada yang gagal ya, karena kakaknya juga udah berani mencoba. Karena prinsip aku tuh gini kak, kegagalan itu tuh bukan sesuatu yang kita jalani terus kita gagal, kita dinyatakan gagal, itu enggak. Menurut aku gagal itu benar-benar orang yang nggak pernah berani untuk mencoba. Jadi Kak Putri dan Kak Ririn itu luar biasa sih. Iya. The next harus ada mungkin ya dari presenter jurnal Iya. TV ini. Semoga ya. Semoga ya. Tahun ini sih. Oh, insya Allah ya. Kami Nanti tunggu ya untuk menjadi grup keluarga Putri Hijab. Bismillah, dengan kepribadian saya yang sebenarnya agak kurang menyatu gitu ya, masih belum bisa menyatu, tapi nanti kita try gitu. Belajar ya, menjadi orang yang anggenli. Bismillah. Mungkin ada yang mau berbagi tips nggak nih, tips apa Oh, iya. gitu Kak Ririn? Bagi kerudungnya sih cantik, penasaran nih Trend kira-kira fashion gimana sekarang, trend Kak. fashionnya. Ya kalau misalnya tren-tren sekarang kan banyak ya model-model hijab di zaman sekarang. Nah salah satu yang aku pakai sekarang itu biasanya ini tren Melayu ya kalau nggak salah. Melayu. Malaysia. Malaysia. Masa Melayu ya? Malaysia Melayu sama satu Satu rumpun. rumpun, satu rumpun. Ya Melayu. Jadi emang ini di apa yang dilipat-lipat ada dua kayak gini. Jadi ini ya ini trennya Melayu itu salah Tren satu Melayu. Iya. seperti itu. Jadi Paling ya nanti next kita lihat ya tutorial dari Karin. Boleh, mungkin nanti Kak Ririn bisa upload di Instagram ya. boleh. Nanti boleh tag kita berdua. Iya, Sudah ada. Oh, sudah ada. Tinggal dicek. Boleh aja. dicek Boleh, juga Kak boleh. Ririn ya. Mungkin nanti kita boleh tanya-tanya Instagram Kak Ririn dan Kak Putri. Siapa Boleh. tahu sobat Rindu Ramadan mau kenalan lebih lanjut, kita atau mau curi-curi informasi atau tips-tips lah. Jadi mereka seperti mereka berdua inilah. Mungkin dari Kak Putri ada Instagramnya nggak? Ada @sabilaput. @sabilaput. Itu yang ini ya, sudah @sabilaput. Oke. Kalau Kak Ririn, Ririn F. gimana? Gimana Kak? Ada underscore-nya nggak Kak? Ririn nih. Ririn F gitu aja. Ya, gitu aja. Ririn F. Kalau nggak salah sih, soal lupa juga. Iya. Setahu ada underscore-nya gitu. Oh iya. Kita kalau kita saya ya. Itu jebolan generasi apa nih? Milenial bukan Z? Soalnya kita takutnya kalau generasi sekarang itu Instagramnya biasanya agak-agak pusing ya. Iya. Ririn Fitria kita jadi RRN Z. gitu lah ya. Dari bawah ya bu ya. Zaman SD nggak sih? Ya itu, jadi ya gak apa-apa lah. Boleh nanti kita lanjut ngobrol karena kayaknya wah ini udah pas Ya, banget sebentar karena lagi sebentar kita lagi mau juga buka. buka puasa ya. Mungkin obrolan santai kita, obrolan manja kita berakhir di sini dulu. Nanti kalau ada kesempatan bolehlah kita ngobrol atau ngopi-ngopi di luar bareng Iya. kakak cantik yang berdua ini. Nanti bisa live di Instagram mereka ya kan? boleh banget. Jadi mungkin itu dulu. Nanti kita ketemu lagi di episode Iya, selanjutnya kali ya. dengan tema yang berbeda. Tema hari ini tema berhijab tetap berkarya menjadi soft opening kita Iya. di bulan Ramadan. Perdana nih, Ngobrol guys. santai.
Dan kita akan ketemu lagi tentunya ya bersama saya Via Saya Elda dan kakak-kakak. tutupnya Kak Ririn Ririn Fitria dan dan juga juga. Sabila Putri. Oke, terima kasih Sobat Rindu Ramadan. Pamit undur Berjumpa diri. lagi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.